Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi kromatografi cair kinerja tinggi yang lebih fokus ke dalam cara analisisnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tapi sebelumnya kita review dulu pertemuan yang kemarin. Saya sudah menjelaskan juga mengapa alasan adanya instrumen KCKT ini dibuat oleh para penemu atau peneliti, karena memang terinspirasi pertama oleh kromatografi kolom yang ditemukan oleh Sweet. Setelah itu sebenarnya perkembangan terlebih dahulu ditemukannya kromatografi gas, yaitu sekitar tahun 1950-an oleh James dan juga Martin. Setelah itu barulah ditemukan tahun sekitar 60-an, di akhir 60-an itu baru ditemukan kromatografi cair kinerja tinggi. Salah satunya itu karena alasan banyaknya senyawa-senyawa non-volatil yang perlu dianalisis. Kan senyawa non-volatil ini tidak tahan panas, sehingga dengan menggunakan kromatografi gas ini, si senyawa tersebut tidak mudah dideteksi. Sehingga muncullah instrumen ini atau dikembangkanlah. Kemudian kita tahu kromatografi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu adanya fase diam dan fase gerak. Fase diam juga terbagi menjadi dua, yaitu dia dapat berupa padatan dan cairan. Sedangkan untuk fase gerak, dia bisa berupa cairan ataupun gas. Nah, si KCKT ini masuk ke mana? Si KCKT ini masuk ke dalam tipe fase gerak cair, karena menggunakan pengantar atau pengelusi fase cair atau larutan eluen. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang keunggulan HPLC ini apa saja gitu. Kalau kita rangkum dari pembahasan yang kemarin, yang pertama ini HPLC memiliki kelebihan, yaitu dapat memisahkan senyawa-senyawa non-volatil yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan peningkatan kecepatan dan juga efisiensi analisis. Kemudian yang ketiga, karena menggunakan kolom yang lebih kecil dibandingkan dengan kolom konvensional, sehingga partikel-partikel yang ada di fase diam si kolom tentunya akan lebih kecil, sehingga untuk melewatinya dibutuhkan pompa dengan tekanan tinggi. Dan yang terakhir itu dikatakan bahwa si HPLC ini memiliki kinerja yang tinggi atau hasil analisisnya memiliki kepekaan yang tinggi karena didukung dengan alat-alat atau sistem deteksi yang baik di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dari hasil analisis dengan menggunakan HPLC. Kita lihat di sini. Di sini terlihat ada gambaran seperti grafik. Ada pik-pik atau puncak-puncak di sini. Jadi kita bahas pertama di sumbu Y. Di sini terdapat satuan milli absorbance unit. Jadi di sini merupakan tinggi pik atau banyaknya komponen yang dapat diabsorb oleh detektor yang biasanya menggunakan detektor UV vis. Selanjutnya di sumbu X di sini ada waktu yang kita kenal sebagai waktu retensi. Di sini satuannya menit. Dan di sini pik-pik di sini merupakan komponen yang berhasil dipisahkan. Contohnya pada gambar ini, di sini dijelaskan bahwa pada nomor 1 ini sekitar 2,97 dimiliki oleh komponen paracetamol.
Sedangkan untuk 4,86 waktu retensi dimiliki oleh kafein. Kemudian yang ketiga ada 7,68, itu merupakan asam asetil salisilat dan seterusnya. Jadi tiap puncak ini mengindikasikan komponen yang terpisah. Jadi kalau kalian ingin melakukan analisis secara kualitatif, nah kalian tinggal membandingkan waktu retensi dari tiap komponen. Misalnya di sini kalian memasukkan sampel, sedangkan kalian sudah menginjeksikan standar yang kalian gunakan. Standar kalian ternyata menunjukkan TR sekitar 2,96. Ternyata di sini juga ada yang memunculkan puncak di sekitar 2,97, yaitu paracetamol. Berarti dapat dihipotesiskan bahwa si puncak tersebut dimiliki oleh paracetamol. Jadi sebenarnya nilai waktu retensi ini tidak bisa sama persis, tapi bisa juga agak bergeser sedikit. Misalnya di standar menunjukkan 2,95, sedangkan ternyata sampel menunjukkan 2,97. Hal itu tidak masalah karena masih mendekati. Kenapa bisa terjadi sedikit perbedaan? Tentunya karena pengaruh lingkungan di dalam larutan tersebut. Kita tahu ternyata memang misalnya di dalam sampel itu banyak terdiri dari beberapa komponen atau campuran, sehingga menyebabkan si waktu retensinya tidak akan sama persis dengan standar murni yang kalian gunakan. Itu cara analisis kualitatif yang bisa kalian lakukan. Oh ya, untuk mendapatkan waktu retensi yang sama dengan standar, perlakuannya juga harus sama. Sehingga biasanya kromatogram juga dilengkapi dengan keterangan ini. Seperti ini. C18 dengan ukuran 250 kali 4,6 mm. Ini merupakan fase diam yang digunakan, yang ada di dalam kolom. Sedangkan fase geraknya, dia menggunakan asetonitril dan air dengan perbandingan 25:75 dengan menggunakan buffer pH 2,5 menggunakan asam fosfat. Seperti itu. Kemudian ada juga kecepatan alir. Selain itu ada suhu juga harus sama. Jadi perlakuan si sampel yang akan dianalisis harus sama dengan perlakuan untuk injeksi standar. Selain itu juga kalian juga harus mengetahui panjang gelombang maksimum yang dimiliki oleh si standar yang ingin kalian analisis. Misalnya standar kalian menggunakan paracetamol atau menggunakan kafein murni. Kalian harus mencari tahunya dulu panjang gelombang maksimum yang dimiliki oleh kafein dan paracetamol itu berapa. Karena kita menggunakan detektor berupa UV vis, yaitu biasanya di sekitar 270-an untuk kafein dan juga paracetamol. Itu kita analisis bisa dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, atau bisa juga apabila si kromatografinya ini dilengkapi dengan analisis panjang gelombang maksimum, juga bisa langsung di instrumen tersebut dicari tahu. Oke, seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang perlu kalian tahu dari hasil kromatogram juga dilengkapi biasanya dengan nilai-nilai seperti ini. Ada nilai faktor kapasitas, kemudian asimetri, peak asimetri atau puncak asimetris, kemudian ada
Baik, yang pertama di sini ada faktor kapasitas. Di sini dikatakan bahwa nilainya seperti ini. Kafein 2,97, paracetamol 4,86. Dengan rumus TR dikurangi T0 per T0. Nilai TR ini kita tahu tadi waktu retensi yang dimiliki oleh komponen tertentu. Misalnya di sini kafein berarti oleh komponen kafein dikurangi T0. T0 itu merupakan waktu retensi yang dimiliki oleh pelarut atau eluen. Jadi si eluen ini juga memberikan nilai TR. Nah, untuk mendapatkan ini semua sistem atau data yang otomatis keluar dari hasil pembacaan kromatografi, tapi kalian juga harus paham dari mana mereka mengkonversinya. Jadi untuk faktor kapasitas berasal dari ini TR per T0, TR dikurangi T0 per T0. Nilainya ini hampir sama dengan waktu retensi. Namun hal yang membedakannya itu kalau kita menggunakan faktor kapasitas ini akan lebih baik karena waktu retensi, kalau kita menggunakan waktu retensi, dia akan bisa berubah-ubah sesuai dengan panjang kolom dan juga kecepatan alir fase geraknya. Jadi kelebihannya itu dibandingkan waktu retensi. Kemudian kita masuk ke sini, peak asimetri atau bisa disebut juga faktor tailing. Tailing factor. Tailing factor di sini merupakan faktor mengekor. Jadi bentuk si peaknya dari kromatogram itu akan 3 macam. Yang sempurna itu ideal ini simetris seperti ini misalnya. Simetris dibagi 2, kanan kiri sama besarnya. Sedangkan untuk asimetrisnya ada 2, baik itu tailing ataupun mengembang atau fronting ya, seperti orang mengandung gitu maksudnya. Jadi dia lebih besar di sebelah kiri. Jadi untuk nilai TF ini dengan harga nilai TF yang sama dengan 1 itu diharapkan karena memang diinginkan puncak atau peak yang simetris kanan kiri sama. Sedangkan untuk bentuk yang tailing biasanya dia memberikan nilai TF yang lebih besar daripada 1. Berarti kalau lebih besar daripada 1, nilai BC-nya akan semakin lebih besar di sini. Sedangkan untuk fronting tadi seperti mengandung di depan, jadi nilai TF-nya akan lebih kecil dari 1. Berarti nilai AC-nya akan lebih besar. AC di sini, seperti itu. Jadi diharapkan memang dia mendekati nilai TF-nya sama dengan 1. Ternyata di sini peak asimetrinya sangat kecil-kecil. Berarti memang tadi kromatogram atau puncak-puncaknya tidak semuanya simetris. Karena memang sulit mendapatkan peak yang simetris, tapi bukan tidak mungkin. Selanjutnya di sini ada faktor selektivitas. Nah, faktor selektivitas ini atau kita sebut sebagai alfa merupakan selektivitas untuk pasangan puncak yang bersebelahan. Jadi faktor ini merupakan fungsi dari fase diam, kemudian juga fase gerak, temperatur, dan optimasi lain yang digunakan. Jadi selectivity factor ini juga memiliki syarat, yaitu harus lebih besar daripada 1. Karena semakin besar dari 1 berarti dia semakin baik terpisahnya seperti ini.
Karena tiap komponen tadi puncaknya atau peak-peaknya saling berjauhan. T2 berarti komponen waktu retensi yang dimiliki oleh komponen yang yang pertama keluar atau yang setelah keluar. Jadi di sini T2 berarti nilai yang lebih keluar. Kalau tadi contohnya misalnya kafein dikurangin dengan yang bersebelahan yaitu paracetamol gitu. T1-nya paracetamol. Kalau T0 tadi waktu retensi yang dimiliki oleh pelarut. Kemudian resolution factor atau disingkat sebagai RS ini di sini dapat digambarkan seperti pemisahannya. Jadi kalau resolution factor yang mendekati angka 1 dia resolusinya kurang baik karena di sini kita lihat terjadi overlap puncak. Sedangkan resolusi yang semakin besar atau lebih besar dari 1,5 dia akan memberikan pemisahan yang lebih baik dengan dengan bentuk atau luas dari si puncaknya ini, si lebar puncaknya ini. Karena di sini ada keterangan W, lebar dari puncak dasarnya. Sedangkan TR itu waktu retensi. Jadi waktu retensi yang di sini dikurangin waktu retensi yang pertama. Gitu. Oke, jelas semuanya. Kemudian untuk analisis secara kuantitatif, pada dasarnya kalian sudah paham karena pada analisis spektrofotometer UV vis juga menggunakan metode ini, yaitu dengan membandingkan penggunaan standar. Jadi nanti sistemnya kalian buat deret standar, misalnya deret standar paracetamol dengan konsentrasi yang paling kecil hingga besar. Kemudian kafeinnya juga seperti itu, dari kecil hingga besar. Kemudian diinjeksikan, nanti memiliki waktu retensi yang harusnya sama semua untuk satu komponen. Jadi misalnya untuk kafein, konsentrasi yang paling kecil memberikan waktu retensi 2,5. Nah, itu harapannya untuk konsentrasi yang lebih besar atau yang selanjutnya juga memiliki waktu retensi sekitar itu 2,5 yang menandakan si standar itu benar-benar murni. Kemudian setelah diinjeksikan nanti akan muncul keterangan luas area. Nah, itulah yang digunakan sebagai pembuatan persamaan garis seperti pada spektrofotometer UV vis, di mana sumbu X-nya itu konsentrasi dan sumbu Y-nya yang tegak lurusnya merupakan luas area, jangan terbalik. Setelah itu kalian buat bersama garisnya, nanti ditemukan nilai X dan juga Y-nya, setelah itu didapatkan nilai regresi atau linearitasnya. Sama, yaitu di mana si standar, apabila kalian membuat deret standar yang baik, pasti akan menghasilkan regresi yang mendekati nilai 1. Seperti itu. Jadi setelah dapat persamaan garisnya, nanti diketahui si sampel ternyata memiliki luas area sebesar ini, sebesar X. Nah, luas areanya itu nanti dimasukkan ke dalam persamaan garis sehingga nanti akan ditemukan konsentrasi si komponen tersebut dalam suatu sampel.